Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nurul Soreang. Saya dari kelompok 3 Sistem Informasi kelas C, Desain Pengelolaan Jaringan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, eh, kami kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan 2 orang teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jikriansa Jafar, Sistem Informasi kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Adam, Prodi Sistem Informasi kelas C. itulah kedua teman saya. Kami kelompok 3 dibagikan materi mengenai perancangan LAN. Oke, di sini kami sudah membuat sebuah PowerPoint yang di dalamnya berisi materi perancangan LAN. Saya sendiri akan membahas apa itu LAN dan bagaimana kita merancang sebuah jaringan LAN. LAN merupakan kepanjangan dari Local Area Network, yaitu di mana terdapat suatu area yang saling berkoneksi oleh jaringan internet dalam skala kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa Local Area Network ini adalah jaringan internet yang coverage areanya hanya kecil. Jadi bisa kita simpulkan LAN itu hanya mengcover area-area kecil seperti kantor, sekolah, dan bangunan-bangunan rendah lainnya. LAN juga sangat berperan penting dalam suatu kantor maupun perusahaan, yaitu untuk menciptakan konektivitas dalam hal untuk pertukaran informasi. Fungsi perancangan LAN. Fungsi perancangan LAN terbagi dalam 4 poin. Yang pertama adalah scalability, yaitu fleksibel terhadap coverage area atau harus mampu berkembang ke depannya. Mengapa demikian? Karena jaringan yang dipasang atau yang bersifat luas itu memerlukan scalability. Jika bagaimana ke depannya kita membutuhkan penambahan jaringan atau mungkin user yang bertambah, maka kita harus memanfaatkan fleksibilitas coverage areanya untuk mampu mengembangkan LAN ke depannya. Kemudian adalah adaptability. Adaptability adalah mampu mengakomodasi teknologi ke depan atau updated. Jadi alat-alat yang kita pasang, penunjang-penunjang yang kita pasang dalam local area network dalam perancangan LAN harus selalu terupdate. Jadi jika ada permintaan klien untuk pertukaran informasi menggunakan teknologi LAN yang lebih tinggi, maka kita harus membuat perancangan yang adaptability. Kemudian yaitu manageability, yaitu bisa dipantau atau dikelola. Jadi kita sebagai perancang, untuk merancang sebuah jaringan LAN, kita harus membuat bagaimana perancangan itu bisa kita pantau dan bisa kita kelola di setiap waktu dan tentunya fleksibel. Yang kedua adalah untuk maintainability. Mudah untuk maintainability atau maintenance. Jadi jika perancangan LAN yang kita buat menemukan kesalahan atau saja pada suatu saat terjadi kesalahan dalam maintainability, apakah itu dari teknisnya ataupun dari alat-alat yang berhubungan dengan perancangan LAN, itu harus mudah untuk di maintenance. Nanti jika ke depannya, jika semua alat penunjang yang sudah dipasang untuk perancangan LAN terdapat masalah, kita tidak akan susah-susah untuk memaintenance atau memperbaikinya. Lanjut. Dalam tahapan perancangan LAN, saya di sini, kami kelompok 3 yaitu mengikuti dari standar ISO atau dari standar yang diberikan oleh Organization Standardization International, yaitu mereka menciptakan OSI layer, di mana OSI layer ini terbagi menjadi 7 layer. Tapi untuk perancangan LAN saya hanya membutuhkan 3 layer sebagai penunjang untuk perancangan LAN. Jadi OSI layer itu merupakan sebuah standarisasi protokol yang di dalamnya terdapat model referensi cara kerja protokol jaringan. OSI memiliki 7 layer, yaitu
Nah, dan kita hanya akan mengambil 3 layer untuk konektivitas perancangan LAN. Jadi layer pertama yang akan kita ikuti untuk perancangan LAN, yaitu layer 1 adalah physical layer, yaitu media transmisi jaringannya atau metode konektivitasnya atau arsitektur sebuah jaringan. Contohnya seperti cabling atau Ethernet. Yang kedua adalah layer 2 atau data link layer, yaitu perancangan konektivitas, yaitu perancangan switching ataupun wirelessnya. Yang ketiga adalah network layer, yaitu pembahasan pengelamatan dan koneksi, yaitu bisa jadi IP address dan routing, atau bisa saja kita sebut dengan pengelamatan. Lanjut, kita masuk pada layer pertama, physical layer, di mana dalam merancang sebuah LAN, kita harus membutuhkan alat pendukung untuk perancangan LAN. Jadi physical layer ini berhubungan atau berbicara mengenai media komunikasi LAN. Yang dimaksud media komunikasi LAN adalah jenis kabel yang digunakan pastinya, yaitu sebagai media transmisinya. Jadi jenis kabel atau media transmisi yang kita gunakan untuk perancangan LAN ini, kita mengikuti standar IEEE 802.3. IEEE 802.3 yaitu adalah Ethernet atau interface dari network card yang akan kita gunakan sebagai media transmisi. Jadi Ethernet itu atau IEEE 802.3 atau Ethernet itu juga merupakan protokol yang terdapat di pasaran yang sering kita jumpai atau memang sering digunakan sehari-hari. Jadi jika ada perancangan LAN menggunakan UTP cable, itu memakai Ethernet maupun fast Ethernet ataupun gigabit Ethernet, itu adalah standar dari IEEE 802.3. Jadi dan teknologi yang digunakan pada 802.3 ini adalah CSMA atau CD, yaitu Carrier Send Multiple Access atau Collision Detection, yang yaitu mempunyai teknologi penanda untuk data yang bertabrakan. Jadi jika ada collision data, maka si teknologi dari IEEE 802.3 itu akan mendeteksi adanya collision atau tabrakan data. Yang berikutnya adalah cable management pada physical layer. Hal yang paling signifikan dalam perancangan LAN adalah kabel manajemennya. Karena kabel manajemen sangat bergantung pada kondisi fisik dari tempat perancangan seperti bangunan ataupun gedung. Jadi kabel manajemen ini sangatlah berpengaruh atau sangatlah penting untuk kelancaran komunikasi data. Jika kabel manajemennya bagus, maka komunikasi data atau transmisi data bisa berjalan dengan lancar. Begitupun dengan maintenance. Jika kabel manajemen atau media transmisinya lancar, kita akan mudah, jika ada satu port yang mati, kita pun akan mudah untuk memperbaikinya. Dan pada kabel manajemen terdapat dua metode dalam manajemen perkabelan, yaitu MDF, Main Distribution Facility, dan IDF, yaitu Intermediate Distribution Facility. MDF dan IDF ini menggunakan topologi star ataupun extended star, dan MDF menggunakan teknik pengkabelan HCC atau horizontal cross connect, di mana horizontal cross connect itu adalah kabel yang disusun horizontal, lurus. Sedangkan IDF menggunakan teknik VCC, vertical cross connect atau berdiri. Jadi biasanya HCC ini digunakan untuk satu ruangan saja, untuk satu server yang ada dalam satu ruangan. Sedangkan kalau VCC, vertical cross connect, itu biasa digunakan untuk penyambungan kabel dari server ruangan atas ke ruangan bawah atau bangunan yang mempunyai dua lantai atau lebih. Jadi apa itu MDF dan IDF? MDF itu merupakan pusat distribusi untuk internet,
intranet, server-server, dan sebagai pusat distribusi ke IDF. Sedangkan IDF adalah mendistribusikan kabel-kabel ke workgroup atau langsung ke klien. Jadi bisa kita lihat, bisa kita tentukan bahwa MDF itu merupakan pusat distribusi untuk internet. Jadi kita bisa lihat pada topologi-topologi yang ada, jika ada server, router dan switch yang terdapat dalam satu topologi itu merupakan bagian dari sebuah MDF. Dan jika dari router ke switch atau ke workgroup atau ke klien-kliennya itu merupakan area dari IDF atau Intermediate Distribution Facility. Yang kedua, setelah physical layer, kita masuk ke data link layer. Yaitu data link layer ini ada 2 poin yang dibahas yang terdapat pada data link layer, yaitu yang sangat digunakan pada saat menentukan rute dari sebuah server atau media transmisi, yaitu data link layer yaitu pertama data flow control, yaitu digunakan untuk menjamin flow control, mendeteksi error, memperkecil collision domain, dan mengurangi kecepatan dalam LAN. Contohnya adalah hub dan switch. Yang kedua adalah VLAN, yaitu digunakan untuk memperkecil collision domain dengan menggunakan switch. Yang ketiga adalah network layer. Jadi network layer yaitu merupakan layer di mana berbicara mengenai kemana paket akan dikirimkan atau kemana paket akan diteruskan, ataupun bisa dibilang merupakan pengelamatan. Jadi network layer itu di sini kami mengambil 3 poin utama, yaitu yang pertama logical addressing, yaitu pengaplikasian IP address atau pengalaman pada network. Yang kedua adalah routing, yaitu penentuan jalur akan dilalui paket data atau informasi. Logical addressing itu merupakan pengelamatan logik yang diberikan pada setiap Ethernet yang ada pada sebuah PC. Itu tujuannya sebagai sebuah penanda bahwa ini adalah alamat untuk dikirimkan maupun diantarkan informasi atau data. Routing yaitu penentuan jalur yang akan dilalui oleh paket data atau informasi. Jika kita menggunakan router di mana kita mempunyai 2 segmen IP yang berbeda, yaitu kita bisa menggunakan metode routing ini untuk menentukan jalur bagaimana data bisa lewat ataupun data bisa masuk. Serta untuk network layer ini berdasarkan materi yang diberikan, yaitu menggunakan model perancangannya itu menggunakan hierarchical network model. Yaitu hierarchical network model itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama core layer, distribution layer, dan access layer. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa core layer dari network hierarchical dari network layer ini, yaitu pertama lapisan core, yaitu bagian paling atas, di mana core itu merupakan bagian inti dari sebuah server atau pusat, yaitu di mana switch dan router bekerja, di mana biasanya core itu berhubungan langsung dengan ISP atau berhubungan langsung dengan si sumber internetnya. Yang kedua adalah distribution, merupakan di mana layer ini bekerja sebagai pendistribusian paket dari core untuk ke access layer. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perancangan LAN. Yang pertama itu survei lapangan. Di dalam survei lapangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kondisi gedung atau berapa lantai dan banyak ruangan. Yang kedua, berapa host yang akan dihubungkan. Dan yang ketiga, siapa saja penggunanya. Kemudian, yang kedua, membuat list kebutuhan. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, media LAN apa yang akan digunakan. Dan yang kedua, berapa budget yang harus dikeluarkan, berupa hardware, biaya, instalasi, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat rancangan topologi atau prototype. Bisa digambarkan atau menggunakan simulasi komputerisasi. Dan yang keempat, membuat jadwal pelaksanaan dan target pelaksanaan.
Di sini menentukan waktu dan target pelaksanaan dari perancangan LAN yang akan dipasang. Selanjutnya, teknik perancangan LAN pada bangunan. Teknik perancangan LAN pada bangunan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, kebutuhan kabel harus terpenuhi dan berkualitas. Yang kedua, keamanan instalasi dari gangguan fisik dan kelistrikan. Yang ketiga, pemilihan topologi yang tepat. Yang keempat, perencanaan pengembangan di kemudian hari. Yang kelima, jumlah pemakai atau user. Yang keenam, divergensi, coverage area atau penempatan ruangan serta penempatan node atau titik RIRIC workstation. Yang ketujuh, kabel manajemen pada kabel lantai atau atap. Kemudian ini contoh dari topologi star secara bertingkat. Lalu kemudian ini contoh dari penggabungan topologi ring kombinasi star. Kemudian ini adalah contoh topologi menggunakan segmen 100 BST. Selanjutnya kita akan masuk di backbone network. Backbone teknologi ini dilakukan untuk penggabungan topologi. Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. Membuat sebuah backbone memerlukan teknologi yang tinggi dan dana yang besar. Kebanyakan ISP menyewa backbone dari perusahaan lain atau menggunakan bersama-sama dengan ISP lain. Penggunaan backbone secara bersama-sama dapat menghemat biaya, namun mengurangi kecepatan akses masing-masing ISP. Proses penggabungan beberapa jaringan lokal atau masing-masing lantai dari bangunan bertingkat dengan menggunakan satu jalur kabel utama dan khusus. Biasanya kabel yang digunakan adalah jenis serat optik, kabel RJ58 atau RJ8. Sedangkan konektor yang digunakan adalah ST untuk serat optik, BNC untuk kabel RJ58, dan AUI untuk kabel RJ8. Teknik backbone merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena dapat mencegah bottleneck yang terjadi pada server. Kemudian ini contoh dari teknik backbone. Dan kemudian ini contoh dari teknik backbone serat optik. Teknik cascade. Yang dimaksud dengan teknik cascade adalah pemasangan secara vertikal. Konektor yang biasa digunakan adalah konektor utama pada hub yang bersangkutan. Misalnya BNC pada RG58 hub dan RJ45 pada UTP hub. Pada metode cascade terjadi perbedaan level pada jaringan masing-masing lantai yang ada. Level yang paling tinggi atau level 1 akan memiliki ujung kerja yang paling baik, sedangkan level yang paling bawah atau level 4 memiliki ujung kerja yang paling buruk. Baiklah, inilah contoh teknik cascade. Teknik berikutnya dalam konfigurasi jaringan backbone tidak dapat menghubungkan lebih dari 2 hub secara cascade kecuali menggunakan bridge, dan inilah contohnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik bridge. Dalam suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan CSMA atau CD, pada lapisan kedua akan dihubungkan dengan LAN. Yang lain menggunakan token ring pada lapisan keduanya. Maka dibutuhkan bridge untuk menggabungkan kedua jaringan komputer lokal tersebut sebagai interjaringan. Dan inilah contohnya teknik bridge. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Beberapa hasil pemaparan kami menyimpulkan bahwa satu, perancangan LAN seharusnya mengikuti model referensi, yaitu pada layer ISO, yaitu pada layer 1, 2, dan 3, physical layer, data link, dan network layer, karena semua perancangan LAN mengacu pada layer tersebut. Yang kedua adalah hardware LAN harus mengikuti standar protokol yang bisa digunakan untuk perancangan LAN dalam pemenuhan terjadinya interkoneksi. Jadi semua hardware LAN yang harus kita pakai itu
sesuai berdasarkan standar protokol yang berada di pasaran atau yang biasa digunakan dalam pemenuhan terjadinya interkoneksi. Contohnya seperti Ethernet, yaitu IEEE 802.3 yang merupakan standar protokol untuk Ethernet. Yang ketiga adalah membuat perencanaan sesuai tipe dan model dalam pembentukan jaringan. Jadi langkah terakhir adalah membuat perencanaan mengenai perancangan LAN yang akan kita buat. Kita harus sesuaikan tipe dan model berdasarkan apa yang kita butuhkan untuk si local area network. Jadi usahakan perencanaan ini meliputi semua aspek, termasuk dalam aspek area, coverage area, hardware, dan jenis-jenis pendukung perencanaan LAN lainnya. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.